Harimau Malaya ibarat satu langkah menuju Arab Saudi setelah tergabung bersama Nepal, Laos, dan Vietnam di grup F jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 tahun depan. Sebelumnya Malaysia ditempatkan di pot 2 karena update perbedaan peringkat Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Pengundian yang berlangsung di Gedung Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di Bukit Jalil melihat jalan timnas Malaysia sepertinya mendapat jalan yang mudah saat bertemu Laos dan Nepal. Juara Piala AFF 2018, Vietnam menjadi rival utama Malaysia saat ingin lolos karena prestasi ke turnamen bergengsi tersebut. Timnas Malaysia diuntungkan dengan rekor kemenangan melawan Laos dan Nepal. Namun tugas sebenarnya menanti macan Malaya karena Vietnam juga ingin mengulangi prestasinya di Piala Asia. Seluruh aksi tersebut terbagi dalam 6 grup dengan hanya pemenang masing-masing dalam grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi mulai Maret tahun depan. Malaysia harus tampil sebagai juara grup jika ingin mengulangi prestasi melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Grup mudah pun Vietnam di depan Harimau Malaya hanya sekelas Vanuatu. Tengok kejayaan Harimau Malaya ketika mengikat Korea Selatan 3-3. Saya ingin Malaysia tiru Indonesia yang boleh kalahkan Vietnam dalam setiap grup. Ayo Malaysia, kamu boleh. Kamu mesti singkirkan Vietnam biar tak lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia bernasib baik jumpa sesama ASEAN Vietnam tanpa Pak Hang Seo pula itu. TMC ingin bawa masuk banyak pemain warisan grade A, mesti Malaysia bertambah kuat. Masa itu, rileks saja. Saingan terdekat Malaysia adalah Laos karena Vietnam dah yakin juara grup. Insya Allah Malaysia bisa lolos ke Piala Asia Arab Saudi 2027. Bukan setakat Piala Asia saja, kita akan layak. Piala Dunia pun kita layak. Boleh ini Vietnam pun tidak kuat macam dulu. Harus menang dengan Vietnam, tapi kalau kehilangan poin dengan Nepal dan Laos, memang balik lebih awal. Lawan Kamboja pun seri, ingin lawan Vietnam pula. Vietnam adalah duri dalam daging, macam-macam boleh jadi. Semoga timnas bisa memberikan hasil yang positif. Ayo Harimau Malaya. Grup oke dah, ada Vietnam sekarang. Kita sudah terbiasa dengan ini Vietnam. Yang kecam Indonesia menang dalam grup dengan Vietnam waktu Piala Asia hari itu, bolehlah sokong Harimau Malaya kalau boleh menang lawan Vietnam nanti. Vietnam paling berbahaya, tapi pemain keturunan kita lebih berbahaya. Ada peluang untuk lolos, cuma Vietnam jadi penghalang. Kita hanya harus mengalahkan Vietnam, Nepal, Laos saja, sulit mengalahkan negara Arab. Kali ini kalau tidak lolos, tutup saja sepak bola Malaysia, fokus olahraga lain buat malu saja. Ini kalau tak bisa jadi juara grup, baik bubar saja skuad sepak bola. Hanya juara grup saja yang akan lolos. Kalau harapkan skuad sekarang memang susah kalau ingin lolos. Habislah dibelasah dengan Nepal. Vietnam sudah tidak ada pelatih botak, bisa saja Harimau Malaysia menang. Indonesia dah banyak kali kalahkan Vietnam termasuk home dan away. Kalau kita tak bisa kalahkan mereka nih, jangan salahkan Konoha kalau mereka ingin troll kita balik. Wajib kalahkan Vietnam. Harus ingat hanya juara grup yang layak ke Piala Asia. Jalan mudah lawan Kamboja tak bisa menang, lawan Vietnam siap tewas. TMC ada ramuan untuk hadapi Vietnam nanti. Kita tunggu perubahan baru pasukan Harimau Malaysia nanti. Mimpi Malaysia terwujud berhadapan dengan negara ASEAN. Isi grup. Yakin bisa juara grup sebab habis ini akan ada revolusi farm. Grup ini kalau Malaysia tak dapat tempat teratas dalam grup, tak tahulah. Harap ada perubahan dalam tim Harimau Malaya.
Ini kalau kualifikasi tidak lolos, bubar sajalah FAM. Senang saja lawan sesama ASEAN kan. Sama Vietnam rasanya susah, tapi tim ASEAN jangan malu kalau tidak lolos. Semua pemain Malaysia bisa pensiun langsung. Hanya pasukan ASEAN saja boleh layak dengan mudah. Fokus lawan Vietnam saja, yang lain tuh anggap tidak ada. Tapi Harimau Malaya dengan Kamboja pun seri. Ini waktu paling sesuai untuk balas dendam dengan Vietnam nanti. Mendapatkan grup paling mudah, kalau tidak bisa lolos semua orang akan menyelam di kolam buaya. Hanya pasukan ASEAN saja, isi. Vietnam selalu dapat grup dengan negara-negara Asia Tenggara, tapi yakin Malaysia bisa menang, Indonesia juga bisa mengalahkan Vietnam. Inilah Malaysia. Halangan Harimau Malaya adalah Vietnam, bawa masuk 2-3 orang pemain keturunan dari Eropa itu. Jika tidak memenuhi syarat sebagai juara grup, selamat tinggal sepak bola Malaysia. Grup ini gampang, semua ASEAN doang. Vietnam adalah seteru utama. Sebuah pasukan hanya akan menang jika ambil pendekatan Indonesia melawan Vietnam. Harimau Malaya harus kalahkan Vietnam dulu, baru bicara 3 tim yang lain. Kalau tukar Vietnam dengan Timur Leste, rasanya akan ada peluang. Lawan Vietnam bisa menang, Indonesia bisa menang. Masa kita tidak bisa? Lawan Laos pun goyang, ada hati ingin kalahkan Vietnam, tak akan berharap lagi. Belum apa-apa dah cakap peluang cerah, main dulu lah. Kalau sekuat sekarang masih 50-50, ingin menang dengan Vietnam. Tak usah sembang besar lah, main dulu. Lawan Vietnam pun ingin kalah, mujurlah seri saja. Kalau ingin layak, harus rombak besar-besaran dan bawa masuk pemain keturunan grade A. Kalau gunakan skuad sebelum ini memang tak cukup. Dengan tim B Inggris tanggal 15 Desember nanti, kami tidak masalah untuk mencapai semifinal Piala Asia. Semoga lolos jika saya melihat kembali grup ini, tapi kalau nggak bisa lolos, emang entahlah. Isi game, panggil 11 pemain kita yang main di EPL itu. Oke lah tuh, bertemu dengan Vietnam sesama ASEAN. Vietnam pun tanpa Park Hang-seo. Pejam mata sebelah saja pun Harimau dah layak ke Piala Asia. TMJ pegang FAM, masuk pemain keturunan 6 orang plus Arif Aiman, dan pemain bersedia ada. 99% Malaysia layak ke Piala Asia. Perlu diingat, hanya juara grup saja yang akan lolos.